Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19104168894, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah E-Marketing, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan bab 1, menerapkan digital dalam pemasaran. Yang pertama, pengertian digital. Pengertian digital menurut Batkade adalah sebagai lapisan semua media yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memilih pengalaman sendiri dan mampu mendorong kemampuan para pemasar untuk menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan-pesan mereka kepada konsumen, dan membina hubungan dengan konsumen. Dengan kata lain, digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepala pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan. Digital pula dapat memungkinkan kita untuk melakukan segmentasi terhadap audiens dan menyesuaikan pesan-pesan dengan cara bernilai dan dapat diukur. 2. Pengertian pemasaran. Pemasaran didefinisikan oleh Dr. Philip Kotler sebagai berikut. Pemasaran adalah fungsi organisasi yang terus-menerus berhubungan dengan konsumen organisasi, membaca kebutuhan mereka, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan mereka, dan membangun program komunikasi untuk mengekspresiasikan tujuan organisasi. Yang ketiga, understanding digital marketing. Tujuan dari semua jenis pemasaran adalah untuk menjaga pelanggan yang merangsang penjualan di masa depan, di mana alat komunikasi digital memungkinkan untuk terhubung dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pemasaran digital sangat kuat dalam dua cara. Pertama, audiens dapat disegmentasi dengan sangat tepat, bahkan sampai ke faktor-faktor seperti lokasi saat ini dan interaksi merek baru-baru ini, yang berarti bahwa pesan dapat dan harus dipersonalisasi dan dirancang khusus untuk mereka. Kedua, bola digital hampir sepenuhnya dapat diukur setiap menit dan setiap klik oleh pelanggan dapat diperhitungkan. Dalam digital, Anda dapat melihat dengan tepat bagaimana berbagai kampanye berkinerja, saluran di mana yang paling menguntungkan dan di mana usaha Anda difokuskan. Yang keempat, crowdsourcing. Crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Crowdsourcing sangat bergantung pada alat dan bentuk komunikasi yang dimungkinkan oleh internet. Mengingat bahwa internet dapat menghubungkan orang-orang di seluruh dunia melalui berbagai alat dan teknologi, publikasi, informasi, dan gagasan di saluran-saluran ini telah menjadi komoditas atau kebutuhan dalam diri mereka sendiri. Dengan menggunakan internet, organisasi yang cerdas dapat memanfaatkan dan peroleh talenta dan pengetahuan yang lebih luas dari banyak orang, tidak hanya dari sumber dayanya sendiri. Untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya ini dapat dilakukan dengan satu dari tiga cara berikut ini. Yang pertama, crowdsourcing. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online,
Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. Dari segi namanya, crowd adalah kumpulan manusia yang menjadi sumber daya cukup handal dalam menciptakan sebuah produk maupun juga informasi terbaik. Ide ini tidak baru ditemukan melainkan telah ada sejak tahun 2006 silam dan pencetusnya pertama kali bernama Jeff Howe yang membayangkan bila orang-orang di luar perusahaan berkontribusi besar pada proyek. Manfaat dari crowdsourcing sendiri adalah untuk marketing bisnis yang sangat handal, di mana hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kreativitasnya sekaligus sumber daya dari para audiensnya untuk memasarkan produk atau jasa yang diproduksi secara gratis. Bagian B, crowdfunding. Crowdfunding adalah atau urun dana. Penggalangan dana adalah proses mengumpulkan sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang yang biasanya dilakukan secara online. Mengajukan pinjaman kepada bank merupakan cara efektif untuk memperoleh modal bisnis. Tetapi bunga bank yang tinggi membuat pelaku bisnis cekik leher, apalagi jika bisnis yang dijalankan tersendak-sendak dalam melakukan pemasaran. Untung saja ada crowdfunding, salah satu bentuk pendanaan usaha yang berasal dari beberapa pemilik modal. Siapapun yang tertarik dengan usaha tersebut dan setuju dengan syarat dan ketentuan yang dilampirkan bisa langsung menanamkan modal di sana. Tunggu beberapa hari sampai kerjasama diproses, maka dana dari pemilik modal pun akan cair ke rekening si pelaku usaha. Agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, lakukan 3 hal sebagai berikut ini. Yang 1, membuat proposal usaha dengan menarik. Yang kedua, mendaftar ke situs crowdfunding. Yang ketiga, menggugah dan membantu perkembangan proposal usaha. Di era modern saat ini, kamu sudah bisa mendapatkan uang dengan bermodalkan internet. Pundi-pundi yang dihasilkan pun lumayan besar. Sebelum kamu mendapatkan uang di internet, sebaiknya kamu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, menyediakan smartphone atau laptop. Yang kedua, memiliki koneksi internet yang cepat. Yang ketiga, mempelajari cara mendapatkan uang di internet. Yang keempat, menyiapkan berbagai akun seperti email dan media sosial. Yang kelima, membuat akun PayPal dan sejenisnya. Berikut beberapa cara mendapatkan uang dari internet. Yang pertama, mengunduh aplikasi microtasking. Yang kedua, menulis blog atau artikel dengan SEO. Yang ketiga, mengisi survei online. Yang keempat, menjadi reseller domain atau website. Yang kelima, menjadi freelancer di berbagai bidang. Bagian yang kelima, pemirsa digital. Pada saat yang sama, perhatikan orang terfragmentasi oleh banyak saluran media baru dan alat-alat yang tersedia di atas media tradisional. Kami sekarang memiliki jejaring sosial, email, alat web, perangkat seluler, dan lebih banyak lagi yang dapat membuat perhatian kami terpecah-pecah. Dengan begitu banyak pilihan dan terlalu sedikit waktu, banyak audiens sekarang ini sangat terampil dalam mengabaikan pesan-pesan pemasaran. Kunci keberhasilan terletak pada 2 hal, yaitu ide-ide harus luar biasa dan Anda harus menemukan grup khusus yang terobsesi dengan produk Anda, dan Anda juga harus bersedia mencurahkan sedikit perhatian pada apa yang mereka inginkan.
Mereka yang menyukai Anda akan memberitahu teman-teman mereka, dan dengan demikian mereka telah menyebarkan berita yang baik tentang Anda melalui jaringan digital yang saling terhubung. Yang keenam, mengelompokkan dan menyesuaikan pesan. Segmentasi adalah proses mengambil suatu khalayak umum dan membaginya sesuai dengan pengelompokan atau karakteristik tertentu. Setelah dikelompokkan, masing-masing kelompok dapat ditargetkan secara berbeda tergantung pada kebutuhan mereka akan merek. Misalnya, bank dapat melayani berbagai pelanggan, tetapi pesan-pesan disesuaikan dengan segmen-segmen yang dituju, seperti segmen generasi muda yang berpenghasilan tinggi, segmen pemilik usaha kecil, dan segmen pensiunan. Pesan-pesan yang disampaikan tentu akan sangat berbeda setelah segmen pemirsa dibuat. Informasi yang diperlukan dan alat digital ini bisa sekecil seperti menambahkan nama pelanggan sampai pemberian salam melalui email, atau sama pentingnya dengan menyesuaikan seluruh halaman konten dengan riwayat pembelian, koneksi, dan internet mereka terhadap merek. Sebagai contoh, Amazon memberikan rekomendasi produk kepada pengguna berdasarkan item yang telah mereka beli serta produk serupa yang dibelikan oleh orang lain. Bagian yang ketujuh, dapat diukur. Faktor kedua yang membedakan digital adalah kemampuan ukurnya. Karena dengan menggunakan hampir setiap tindakan di web dapat dilacak, ditangkap, diukur, dan dianalisis. Manfaat bagi pemasar harus jelas, meskipun media tradisional tidak diragukan lagi. Efektif, kadang-kadang sulit untuk mengetahui dengan tepat yang berfungsi bagaimana cara kerjanya dan mengapa. Di digital dapat membantu Anda menentukan keberhasilan kampanye Anda hingga ke saluran, segmen pemirsa, dan bahkan waktu dalam sehari. Analisis web juga dikenal sebagai analisis lalu lintas atau pengendalian web, berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan memantau kesuksesan situs web jangka panjang. Ini adalah metode untuk merekam dan mengevaluasi informasi tentang perilaku pengunjung serta menghitungnya menjadi data statistik. Adalah informasi statistik yang hanya memiliki signifikansi nyata jika dibandingkan dengan data spesifik atau industri sebelumnya. Ini harus dipertimbangkan dalam jangka waktu yang wajar agar bisa melihat perubahan sebagai tren dan bukan sebagai fluktuasi sehari-hari biasa. Namun analisis reguler direkomendasikan untuk melakukan tindakan tepat waktu berdasarkan data statistik utama dengan tren negatif. Tujuan analisis web. Banyak statistik kunci dihitung dan diamati sebagai bagian dari analisis web. Secara umum, masing-masing indikator ini merupakan insentif untuk mengambil tindakan terhadap perbaikan. Model TCOE. Ada banyak model untuk melakukan pendekatan pemasaran digital, tetapi kami telah menemukan cara yang paling efektif untuk mengelompokkan menjadi 4 disiplin ilmu yang sangat terkait: berpikir, menciptakan, melibatkan, dan mengoptimalkan. Pengelompokan ini menciptakan proses yang akan menghasilkan penggunaan taktik digital secara optimal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.